Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Dimas, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tentang sistem file. Nah, adapun pokok-pokok pembahasan dalam sistem file yang insya Allah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah konsep dasar sistem file, yang kedua adalah struktur directory sistem file, yang ketiga adalah klasifikasi file, yang keempat adalah sistem file Linux dan Windows. Nah, konsep dasar sistem file atau file system atau yang biasa disebut dengan sistem berkas merupakan struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk. Dengan kata lain, sistem file merupakan database khusus untuk penyimpanan, pengolahan, manipulasi, dan pengambilan data agar mudah ditemukan dan diakses. Hubungan antara sistem operasi dengan sistem file adalah sistem file merupakan interface yang menghubungkan sistem operasi dengan disk. Ketika program menginginkan pembacaan dari hard disk atau media penyimpanannya, sistem operasi akan meminta sistem file untuk mencari lokasi dari file yang diinginkan. Nah, setelah file ditemukan, sistem file atau file system akan membuka dan membaca file tersebut, kemudian mengirim informasinya kepada sistem operasi dan akhirnya bisa dibaca oleh pengguna atau user. Selanjutnya adalah struktur directory. Nah, apa itu directory? Directory itu adalah kumpulan titik yang berisi informasi tentang semua file. Beberapa sistem penyimpanan ratusan file pada disk, ratusan gigabyte untuk mengatur sebuah data menggunakan organisasi yang dilakukan dalam dua bagian. Nah, informasi yang terdapat pada directory yang pertama adalah nama, yang kedua tipe, yang ketiga alamat, yang keempat panjang saat ini, yang kelima panjang maksimum, yang keenam tanggal akses terakhir, yang ketujuh tanggal perubahan terakhir, ke-9 ID pemilik, dan ke-10 adalah informasi proteksi. Selanjutnya adalah beberapa operasi yang dibentuk oleh directory, antara lain mencari file, membuat file, menghapus file, mendaftar suatu directory, mengubah nama file, dan melintasi sistem file. Selanjutnya adalah bagian ketiga adalah klasifikasi file. Klasifikasi file itu dapat meliputi yang pertama adalah master file atau berkas induk. Yang kedua adalah transaction file atau berkas transaksi. Yang ketiga adalah report file atau berkas laporan. Yang keempat adalah work file atau berkas kerja. Yang kelima adalah program file atau yang disebut dengan berkas program. Yang keenam adalah text file atau berkas teks. Yang ketujuh adalah dump file atau berkas tampung. Yang kedelapan adalah library file atau berkas pustaka. Yang kesembilan adalah history file atau berkas sejarah. Nah, pengertian dari master file adalah file yang berisi data yang relatif tetap. Nah, ada dua jenis master file. Yang pertama adalah referensi master file. File yang berisi rekor yang tak berubah dan jarang berubah. Yang kedua adalah ada dynamic master file. File yang berisi rekor yang harus menerus berubah dalam kurun waktu tertentu dan berdasarkan suatu peristiwa transaksi. Yang kedua adalah transaction file, adalah file yang berisi rekor-rekor yang akan memperbarui, mengupdate rekor-rekor yang ada pada master file, mengupdate data berupa penambahan rekor,
penghapusan dan perbaikan rekor. Yang ketiga adalah report file, adalah file yang berisi data yang dibuat untuk laporan atau keperluan user. Yang keempat adalah work file. Ini merupakan file sementara dalam sistem. Yang kelima adalah ada program file, yaitu file yang berisi instruksi-instruksi untuk memproses data yang akan disimpan pada file. Nah, selanjutnya adalah ada dam file, adalah file yang digunakan untuk tujuan pengamanan atau security. Yang ke-8 adalah library file atau pustaka file, adalah untuk menyimpan program aplikasi, program utilitas. Yang ke-9 adalah history file, yang merupakan tempat akumulasi dari hasil pemprosesan master file dan transaction file. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi file. Klasifikasi file itu dapat kita lihat pada seperti gambar ini. Yang terakhir adalah sistem file Linux dan Windows. Sistem Linux, sistem operasi Linux mendukung banyak file sistem yang berbeda. Tapi pilihan yang umum digunakan adalah keluarga extend atau extend 2, extend 3, dan extend 4, dan Razer PS. Berikut sistem file yang umum digunakan pada sistem operasi Linux. Yang pertama adalah extended 2, merupakan jenis sistem file Linux yang paling tua yang masih ada. Yang kedua adalah extended 3, yaitu peningkatan dari sistem file extended 2. Yang ketiga adalah extended 4, yang merupakan peningkatan dari sistem file extended 3. Yang keempat adalah journalist file system, yang dikenal juga dengan nama IBM atau Journal File System, yang merupakan sistem file pertama yang menawarkan journaling. Yang kelima adalah Razer VS atau sistem file Razer, yang dibuat berdasarkan balance tree yang cepat dan unggul dalam hal kinerja dengan algoritma yang lebih rumit. Nah, sistem file Razer juga memiliki jurnal yang cepat dan ciri-cirinya mirip pada sistem file extended 3. Nah, sistem file Razer lebih efisien dalam pemanfaatan ruang disk, di mana dapat dilihat sampai dengan 6%. Nah, selanjutnya adalah sistem file Windows. Sistem file Windows ini umumnya menggunakan dua jenis sistem file, yakni FAT dan NTFS, atau yang sementara versi sistem file yang umum digunakan adalah FAT12, FAT16, FAT32, dan NTFS. Nah, file allocation table merupakan sistem file yang menggunakan struktur tabel alokasi berkas. Yang kedua adalah file allocation table 12, yang merupakan sistem berkas yang menggunakan unit alokasi yang memiliki batas hingga 12 bit. Selanjutnya adalah file allocation table 16. Ini merupakan sistem berkas yang menggunakan unit alokasi yang memiliki batas hingga 16 bit. Selanjutnya adalah file allocation tablet 32. Ini merupakan sistem berkas yang menggunakan unit alokasi yang memiliki batas hingga 32 bit. Nah, itulah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai sistem file. Saya atas nama Abdul Dimas, mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.